Ika sudah bergabung. Hilyatur Rahmah IPS 1 siapa Anda itu? Nah, Amanda ya. Amanda sudah bergabung. Siska IPA 1 ya. Selalu hadir. Nasya udah hadir. Nasa IPA 2. Nasa IPA 2. Tuliskan nama dan kelasnya, di absen dulu. Salsabila IPS 3 ya. Salsabila IPS 3. Ayu IPA 2. Ridho IPS 2. Amanda. Ya, silakan yang baru masuk mau di absen dulu, yang hadir tuliskan nama dan kelasnya. Ayu. Rosita IPS 1 udah hadir. Siapa tuh 11 siapa namanya? 11 Arista ya. Arista sudah masuk. Amelia IPA 5 hadir. Riana 106. Naila IPS 2 hadir ya. Naila IPS 2. IPS 2 tuh si Agis Julia di kontak-kontak. Yui IPA 2. Siva sudah hadir IPA 2. Yang sudah hadir Hamida Deborah IPA 5. Marvel 107 sudah hadir. Terima kasih dari 107. Yang sudah hadir bisa bertahan 30 menit ke depan sampai selesai. Cihoy, siapa Cihoy? Chandra IPA 6 sudah hadir. Ira Salsabila ya 103 udah hadir. Ira Salsabila ya sampai jam 9 lewat dikit lah. 30 menitan lewat dikit atau 35 atau 40. Kemudian siapa lagi yang sudah masuk? Tuliskan nama dan kelasnya. Sanitari ya 102. Amanda IPA 1. Ratu Cendikia IPS 2 sudah hadir. IPS 2 kontak-kontak lagi yang lain tuh. Agis tuh belum masuk. Salwa IPS 2. Apa? Kali-kali ibu masuk live nongol.
Kaisa Amelia IPA 5 sudah hadir. Ayo kita malam mingguan di acara kajian Islam, kajian malam minggu sampai jam 9 lewat dikit. Kaisa Amelia IPA 5 ya, Kaisa IPA 5. Apalagi yang belum di absen. Pentagon, siapa Pentagon? 101, siapa Pentagon? Pentagon. Naila 102. Naila sudah hadir. Bening, siapa Bening? Sudah bergabung. IPS 4 belum ada, IPS 3. IPA 1 sudah ada, 2. IPA 3. Lutfi belum ada, Lutfi. Jaki. Naila 102. Siapa nih? Klelen. Halo Pak. Siapa ini? Nurbaiti Hamzah. Nurbaiti. MJ belum ada, MJ nih. Tol Jannah belum muncul nama-namanya. 7A, 7B, 7C, 9. Empat menit lagi kajian malam ini akan kita mulai. Kita absen dulu yang masuk. Rehan, ada Nur Laila, Yunita 11.9 ya hadir. Terima kasih Yunita. Kontak-kontak yang lainnya biar ikut gabung. Vera. Vera. Gladys 10.9 udah hadir. Gladys 10.9. 10.3 mana 10.3 nih? Fikri belum masuk. Fikri 10.1 baru beberapa orang yang hadir. Halis IPA 3. Hafiz ya, Hafiz. Page itu si ini kontak page si Jaki page. Jaki Storik sudah masuk. Jam 20 lebih 28 menit. 2 menit akan kita mulai.
Ika Saputra, apa tadi? Hilya sudah bergabung. Hili sudah bergabung. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain, 1 menit lagi insyaallah kajian malam hari ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Reni IPA sudah hadir ya, Reni Arsa IPA 5, Fatimah IPA 4, Fatimah Zahra Rahma 103. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ariana IPA 2 ada masuk ya. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA 4 Kabupaten Tangerang serta para alumni SMA 4 dan juga para siswa dari MTS Miftahlul Jannah yang telah bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat berupa hidayah iman, hidayah Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Salsabila hadir ya, IPS 2. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Alia IPA 5 ya. Riana 103. Alhamdulillah pada malam hari ini kita rutin untuk mengadakan kajian malam sekaligus ngobrol ringan untuk kita berdiskusi ya, bertukar pikiran, penyampaian saran dan pendapat agar kita semakin menambah wawasan ilmu kita ya, semakin memahami Islam kita. Nah, dengan memahami Islam kita termotivasi untuk terus mengamalkannya. Faisal IPA 5 ya, 5, Rifandra IPA 3 ya, Ardiansa IPS 3 baru masuk. Dan juga jangan lupa nanti besok ya, besok subuh jangan lupa saya ingatkan kembali, setelah malam ini kita mengadakan kajian malam sampai jam 9 ya, jam 9 lebih dikit. Dan jangan lupa besok Cepi ya, Jaki udah hadir ya, Jaki sekarang. Nanti besok pagi jangan lupa kita kajian ngaji subuh, ngaji bareng subuh. Jangan lupa bangun pagi, bangun sholat subuh.
dan supaya bangun paginya lebih awal, tidur malam jangan terlalu larut malam, jam 11 paling lambat harus sudah tidur. Syukur kalau jam 10-an sudah tidur ya. Saya akan informasi untuk hari besok, jadi kita seperti biasa. Kalau Ahad lalu tidak ada siaran langsung karena ada gangguan sinyal dalam posisi di kampung di Majalengka, karena posisinya ada di bawah kaki Gunung Ciremai ya, jadi ada sedikit gangguan sinyal. Jadi kemarin Ahad pagi libur, tapi insya Allah untuk besok kita akan kembali untuk ngaji bareng ya, membiasakan bangun pagi sekalipun hari libur, membiasakan bangun subuh, sholat subuh, dan juga kita membiasakan untuk tilawah di pagi hari. Dan baiklah, pada malam hari ini kajian kita ini materi khusus selama 1 minggu ke depan ya. Untuk pertemuan seminggu ini Melia hadir ya. Melia, siapa ini, Yara Sari sudah bergabung. Waalaikumsalam. Jadi insya Allah terhitung 6 malam dari mulai malam hari ini kita akan mengkaji tentang ya, Nana, waalaikumsalam, akan mengkaji tentang maqasidus syariah. Ya, kita akan membahas tentang maqasidus syariah, tentang fungsi dari syariat Islam. Karena ada 6 fungsi syariat Islam itu, kita akan membahasnya satu persatu setiap malam. Di satu malam kita akan membahas satu fungsi ya. Jadi mulai malam hari ini kita akan membahas satu fungsi, dan besok terus sampai malam berikutnya kita selesaikan dalam 1 minggu tentang fungsi daripada syariat Islam. Baik, yang pertama malam hari ini kita akan membahas tentang fungsi pertama daripada syariat Islam. Dan harus dipahami lebih awal, syariat Islam itu adalah hukum aturan Faizah ya, Mardika, adalah aturan hukum yang dibuat oleh yang menciptakan alam semesta dan yang menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah pun membuat undang-undang aturan bagaimana cara mengoperasikan manusia. Ya, sekali lagi bahwa syariat Islam itu adalah hukum aturan yang dibuat oleh yang menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah pun membuat aturan bagaimana cara mengoperasikan manusia secara benar. Seperti halnya pabrik Toyota di Jepang mengeluarkan produksi yang namanya mobil Toyota Innova, Toyota Avanza, atau yang lainnya. Maka dibuatlah buku panduan tentang cara mengoperasikan mobil itu. Itu pasti ya, setelah pabrik Toyota memproduksi satu jenis mobil, maka dibuatlah buku panduan bagaimana cara mengoperasikan mobil itu. Dari mulai bahan bakarnya, spare partnya, dan cara mengoperasikannya itu lengkap. Juga sama, agar manusia itu berjalan sesuai dengan yang menciptakan manusia, maka Allah itu membuat aturan, membuat hukum bagaimana cara mengoperasikan manusia. Dan ini harus dipergunakan. Kalau menyimpang dari syariat ini, maka akan timbul masalah yang sangat rumit. Afifah sudah hadir ya.
Opang, kalau judi dipakai sedekah apakah halal? Oh ya, nanti kita bahas ya tentang boleh nggak duit uang judi pakai sedekah ya gitu. Baik, itulah syariat Islam. Ada 6 fungsi ya. Pertama adalah hifdzuddin ya. Hifdzuddin artinya syariat Islam itu fungsi pertama adalah untuk memelihara agama. Jadi dari 6 fungsi, maka yang pertama sekali dari syariat Islam adalah berfungsi untuk menjaga agama. Memelihara agama di mana? Dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam bangsa kita, termasuk di alam, di planet bumi ini. Jadi agama kita pelihara dalam diri kita ya, agar eksis, agar tetap ada. Karena kalau agama nggak dipelihara, maka boleh jadi agama itu akan lepas, akan hilang, mungkin akan bubar ya. Maksud Cepi udah ngasih pengeluarnya Vesa ya. Jadi agama itu yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat kita, dalam sebuah bangsa, terus dijaga dengan baik. Kalau nggak dijaga, maka agama itu akan lepas, akan runtuh, akan hancur, akan hilang, akan bubar. Lantas bagaimana caranya melihara agama itu? Ya, karena agama adalah hal yang sangat-sangat penting dalam hidup manusia. Agama adalah anugerah Allah tertinggi dalam jiwa kita. Karena tanpa agama kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita tinggalkan. Kita tidak tahu ya. Jadi agama itu hal yang sangat urgen, sangat penting dalam hidup sebagai panduan hidup kita. Karena agama mengatur apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita tinggalkan, agar hidup ini sesuai dengan kehendak yang menciptakan. Maka kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Itu dengan cara menjalankan agama di dalam kehidupan kita. Jadi agar agama itu eksis dalam diri kita, tetap dalam jiwa kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita, maka agama harus diamalkan, harus dijalankan, harus dipraktekkan. Kita pahami agama itu secara global mengandung 3 ajaran ya. Kalau kita dalami isinya, konten agama itu ada 3. Islam itu ada 3 isinya. Kalau kata Profesor Mahmud Saltut, Rektor Al-Azhar, yang pertama itu sana ada 2 ya. Ada 2. Kata beliau, al-Islam adalah al-aqidah wa syariah. Jadi kata Profesor Mahmud Saltut, Rektor Al-Azhar, dia katakan al-Islamu huwa al-aqidah wa syariah. Islam itu adalah akidah, keyakinan, keimanan, wa syariah, dan hukum. Nah, pendapat ulama yang lain, Islam itu ada 3 ajaran. 1 al-aqidah, kedua wasyariah, ketiga adalah al-akhlak. Ya, akidah adalah keyakinan, syariah adalah hukum, aturan. Dan aturannya ada 2. Dalam syariah itu ada aturan tentang cara berhubungan dengan Allah secara langsung. Kedua, aturan cara berhubungan dengan sesama
manusia bersama makhluk Allah, namanya muamalah. Nah, syariah tentang hubungan dengan Allah namanya syariah ibadah. Yang kedua, hubungan dengan manusia namanya syariah muamalah. Nah, sementara akhlak adalah nilai-nilai, norma-norma yang mengatur cara berhubungan manusia dengan Allah, berhubungan dengan manusia, dan juga berhubungan dengan alam semesta. Itulah tiga ajaran inti daripada Islam: al-aqidah, wasyariah, dan akhlak. Nah, untuk menjaga agama ini kita harus mengamalkan yang tiga-tiganya. Kita harus berakidah yang lurus, berakidah yang benar. Bagaimana caranya? Kita yakinkan bahwa di alam semesta ini hanya ada satu Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Ya, jadi yakinkan di alam semesta ini hanya ada satu Rob. Ya, ada satu Rob. Siapa Rob itu? Adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan yang mengatur, yang menciptakan, mengatur dan memelihara seluruh alam semesta. Yakinkan itu. Kita harus meyakini Allah adalah Rabb kita. Yang kedua, yakinkan Allah adalah ilah kita. Apa ilah itu? Adalah Tuhan yang layak disembah oleh umat manusia. Ya, la ilaha illallah, itu kita katakan setiap waktu. La, tidak ada ilah, Tuhan yang layak disembah. Siapa? Illallah, kecuali Allah. Maka tidak boleh manusia menyembah kepada selain Allah. Itu akidah, kita harus perkuat ini. Allah Rabb kita, yang kedua Allah ilah kita, yang ketiga bahwa dalam hidup ini kalau kita butuh pertolongan, butuh bantuan, kita hanya dibolehkan minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, itu satu hal. Jadi kita harus melaksanakan akidah dengan benar, beribadah kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada, jangan minta tolong kepada selain Allah, nggak boleh. Datang ke dukun, minta ke kuburan, ya minta ke makam-makam keramat, itu tidak boleh, itu syirik namanya. Itu satu. Ya, untuk menjaga agama kita harus berakidah yang benar, agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Ya, dengan lurus, tidak boleh bercampur baur dengan yang lainnya. Marsha baru masuk ya, IPS 3. Kemudian yang kedua, menjaga agama adalah dengan cara menjalankan syariah ibadah. Menjalankan ibadah kepada Allah. Mana yang pokoknya adalah tercangkup di dalam rukun Islam. Kata Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, buniyal Islam ala khamsin. Satu, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Ketiga, wa itaiz zakah. Yang keempat, wa shaumi ramadan. Yang kelima, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Setelah bersahadat, bersaksi Allah Tuhan saya dan Muhammad Rasul saya, utusan Allah, Rasulullah, kita harus menegakkan sholat. Setelah bersahadat sebagai rukun Islam yang pertama, kita harus bersahadat. Sholat, ya, kita harus sholat. Syahadat adalah pondasinya
dengan cakar ayam yang kokoh, yang kuat, dibangunlah tiang-tiangnya. Itu apa? Sholat. Kokoh pondasinya. Tapi kalau tiangnya lemah, bangunan tidak bisa berdiri dengan kuat. Ya, maka setelah dibangun pondasi yang kuat dengan sistem cakar ayam yang menghujam ke dalam tanah, bangunlah tiang-tiangnya. Apa itu? Adalah sholat. Itu akan memperkuat agama kita. Tapi kalau tidak dibangun tiang-tiang yang kuat, asal saja tiangnya, maka ketika ada gempa dikit langsung roboh, bisa hancur. Apa itu? Kalau orang sholatnya tidak benar, asal sholat atau tidak sholat, atau apalagi meninggalkan sholat sama sekali, maka agama akan roboh. Kenapa? Karena sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamadin. Aurel, Halik, sudah hadir. Kata Rasulullah, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa orang yang menegakkan sholat, maka dia sungguh telah menegakkan agama. Tapi orang-orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Gitu. Jadi kalau agama pengen kuat dalam jiwa kita, tegakkan sholat dengan baik. Tapi kalau sholat ditinggalkan atau asal jadi, ya agama akan lemah dan akan lepas. Banyak kasus orang-orang yang murtad, ya, orang-orang yang keluar dari Islam gara-gara apa? Karena sholatnya tidak benar, atau dia mengabaikan kewajiban sholat. Dia akan lepas imannya, akan lepas Islamnya. Sudah, dia akan keluar dari Islam. Kalau sudah murtad, itu namanya kiamat kubro di dalam diri manusia. Makanya untuk menjaga agama, kepada para siswa, teman-teman sahabat, maka tegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Selesai sholat, tegakkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari, itu agama akan kuat. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan, itu kan sekali lagi bahwa kalau sholat ditegakkan oleh seluruh kaum muslimin di keluarga, di masyarakat, dalam suatu bangsa, suatu negara, itu agama akan kuat. Tapi kalau seluruh kaum muslimin tidak sholat, di kampung nggak ada yang sholat, ya bubar agama, akan bubar. Ya, maka biar agama eksis dalam jiwa kita, dalam masyarakat kita, maka tegakkan sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah, tunaikan zakat. Ya, tunaikan zakat. Itu akan memperkuat agama kita. Tapi kalau tidak ada yang berzakat, nggak ada yang sholat, wah, itu juga agama juga akan tidak bisa eksis, ya, bisa hancur juga, roboh juga tuh agama. Kemudian yang keempat, wasomi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan tidak ada yang berpuasa, semua makan di siang hari, di tempat-tempat terbuka, ya sudah, ciri-ciri keislaman kita tidak ada sama sekali. Gitu. Ya, sekali lagi bahwa untuk memperkokoh agama, menjaga agama dengan baik, maka kita harus melaksanakan, mengamalkan agama dalam kehidupan. Tadi bersahadat setiap waktu. Berapa kali syahadat sehari semalam? 9 kali harus bersahadat. Subuh sekali syahadatnya, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Otomatis dia sholatnya
5 waktu, dan dia pun bersyahadat selama kurang lebih 9 kali dia bersyahadat. Juga tegakkan puasanya, laksanakan puasanya, tunaikan zakatnya, kemudian berhaji bagi mereka yang sudah punya kemampuan. Maka itulah agama akan terjaga dengan baik. Itu pada wilayah yang namanya syariah ibadah, kita beribadah kepada Allah. Kemudian dalam syariah muamalah, hubungan antar manusia, kita harus mempraktekannya. Bagaimana jual beli yang syar'i, ya. Dalam pernikahan, bagaimana pernikahan yang syar'i sesuai dengan syariat Islam. Dalam bidang pendidikan, tarbiyah, bagaimana tarbiyah pendidikan yang islami mesti ditegakkan. Dalam ekonomi, dalam bidang politik, dan sebagainya, itu harus ditegakkan. Tapi kalau dalam muamalah, dalam perdagangan, ya, ekonomi, pernikahan, politik, hubungan antar negara, tentang pemerintahan, kemudian Islam tidak ditegakkan, agama ditegakkan, ya agama bisa bubar juga. Ya, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin harus melaksanakan baik ibadah maupun muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Itu agama akan terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam wilayah akhlak, ya, gitu. Itu pun harus kita terapkan, karena akhlak sebagai norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Apa akhlak kepada Allah? Itu adalah bertakwa kepadanya. Itu akhlak benar, bertakwa. Apa yang Allah perintahkan, kita harus laksanakan. Dan apa yang Allah larang, kita tinggal. Itu akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada manusia? Ada yang namanya saling membantu, ta'awun, tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati. Itu akhlak kepada orang lain. Bagaimana akhlak dari diri sendiri? Bermakan minum yang baik, yang halal, berpakaian yang baik, ya, yang menutupi aurat. Itu akhlak-akhlak yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Jadi baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Manusianya banyak, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada sahabat, teman, orang yang seusia, orang yang di bawah kita. Itu ada akhlaknya. Juga bagaimana akhlak kepada alam, ada akhlak kepada binatang, ada akhlaknya. Akhlak kepada tumbuhan, ada akhlaknya. Akhlak kepada air, ada akhlaknya. Ya, tidak boleh kita mencemari air. Akhlak kepada tanah, lingkungan itu dijaga baik-baik. Hutan dijaga dengan baik-baik. Itu akhlak. Jadi Islam itu sangat komprehensif, ya, universal. Jadi namanya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi sekali lagi bahwa upaya kita di dalam menjaga agama adalah tadi, kita harus menjalankan agama dalam kehidupan, baik dalam al-aqidah, keimanan, ya, kita harus berakidah yang benar, yang lurus. Kedua, kita pun harus menjalankan ibadah dengan baik, ibadah mahdhah, ya, menjalankan bersyahadat, ya, mendirikan sholat, terus kemudian berzakat, berpuasa, kemudian berhaji. Dan juga dalam muamalah, kita jual beli yang syar'i sesuai dengan Islam, menikah dengan cara benar, tentang mewarisi dengan cara yang benar,
pendidikan yang benar, berpolitik yang benar, membangun masyarakat, pemerintahan yang benar. Itulah pelaksanaan daripada muamalah, hubungan antara manusia. Nah, yang ketiga adalah kita terus berakhlak yang islami, akhlakul karimah, bukan akhlakul mazmumah. Nah, kalau semua itu kita lakukan dalam hidup ini, maka insya Allah itu akan agama terjaga dengan baik. Tapi kalau yang 3 faktor itu kita tinggalkan, ya tidak ada jaminan agama eksis tengah-tengah kita, ya. Memang Allah telah menjamin Islam tidak akan punah dari alam semesta, tapi ada nggak jaminan Islam tidak akan lepas dari diri kita? Ada nggak jaminan bahwa Islam tidak akan lepas dari kampung kita yang kita di tengah hari? Tidak ada. Maka itu usaha kita bagaimana, ya, agar agama eksis dalam diri kita. Maka tadi satu hal kita adalah mengamalkan. Setelah kita mengerti, memahami agama, ya kita harus mengamalkan. Kalau tanpa diamalkan, hanya bersarang di otak saja, ya agama itu tidak akan eksis membumi dalam kehidupan kita. Itu saya kira hal yang harus kita lakukan. Dari fungsi pertama syariat Islam adalah hifdzuddin, ya. Jadi mari kita upayakan untuk menjaga agama ini. Kita pahami Islam dengan baik, kita pelajari Islam dengan baik, langsung bersumber kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah SAW, dan kemudian setelah itu baru kita praktekkan. Insya Allah agama akan terjaga dalam hidup kita, gitu. Umat Islam bakal masuk surga. Oh iya, betul, ya. Ada pertanyaan yang surga itu kuncinya adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sepanjang dia masih punya Allah, meyakini Allah Tuhannya, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Asalkan tidak melakukan dosa syirik, ya, gitu. Jadi kalau dia syirik kepada Allah dan sampai wafat tidak bertobat, maka dia finnari jahannam khalidina fiha abada, di neraka jahanam selama-lamanya. Maka dari itu jagalah akidah kita, tetap la ilaha illallah, ya, gitu. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, nanti Allah akan membalasnya sesuai dengan jumlah yang kita lakukan. Tapi pada akhirnya, ya, pada akhirnya orang-orang yang meyakini Allah Tuhan kita, maka pada akhirnya kita akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kajian singkat malam hari ini. Ada yang mau disampaikan? Boleh, mau ditanyakan? Setengah jam. Ya, silakan untuk melengkapi kajian malam hari ini. Ada yang mau disampaikan dulu? Tadi pertanyaan pertama sudah saya jawab tentang apakah orang Islam akan masuk surga. Jawabannya iya, betul. Boleh. Siapa itu? Boleh bertanya apa? Silakan diketik saja di monitornya. Ini sekali lagi menegaskan dari kajian malam ini, ya, yang membahas tentang fungsi syariat Islam yang pertama,
Ya, kita punya tugas yang cukup berat ya. Tanpa ada ikhtiar kita, tanpa ada usaha kita yang sungguh-sungguh, maka boleh jadi agama tidak akan kekal dalam jiwa kita. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, Allah wanti-wanti kepada kita, mengingatkan kita, ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka jagalah Islam kita, jangan sampai lepas menjelang wafat, lepas itu jangan, tapi terus sampai wafat kita membawa Islam. Apa hukumnya pacaran dengan beda agama? Mau sama mau beda, tetap hukumnya adalah haram. Ya, mau sama agama atau beda agama, hukumnya sama. Hukumnya adalah haram, harus ditinggalkan, jangan dilakukan. Najwa 10.2 hadir ya. Lagi yang disampaikan ya. Kalau untuk jawaban apa pertanyaan yang kedua tadi, hukumnya apa? Jadi sekali baik dengan yang satu agama, yang beda agama tetap hukumnya adalah haram. Julia Kinasi hadir IPS 2. Manda 10.3 hadir. Tadi kelewat pertanyaan tadi ya, ada yang cepat banget tadi, nggak sempat dibaca pertanyaannya apa tadi ya. Nasila IPA 6. Nasila udah hadir IPA 6. Aisyah IPA 1 hadir ya. Sunahnya menikah kapan Pak? Setelah namanya ba'ah ya. Fa'in ba'ah fal yatazawaj, itu hadis Rasulullah. Ya masyarus sabab fa'in ba'ah fal yatazawaj. Apa artinya ba'ah? Adalah punya kemampuan ya. Kalau sudah mampu ilmunya, mampu materinya ya, mampu mentalnya, mampu segala-galanya, maka disunahkan segera menikah. Kalau belum punya kemampuan ya, ilmu belum cukup, materi belum punya, karena kan butuh material, mental belum cukup, maka nikahnya hukumnya adalah makruh ya. Nanti akan banyak masalah yang timbul karena memang tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Jadi kalau sudah punya kemampuan, sudah ba'ah tadi, baik ilmunya, materinya ya, gitu, mentalnya, segalanya, itu disunahkan segera menikah. Tapi kalau belum punya kemampuan ya nggak bisa ya itu. Nah, jadi nanti masuk ke makruh ya gitu. Bagaimana cara misalkan teman ya yang ya dikasih arahan ya, kita ngobrol diskusi apa dampak buruknya ya itu. Jadi kalau dipelajari tentang dampaknya seperti apa, manfaatnya apa, madorotnya apa, diskusi terus dengan cara yang baik, pasti dia akan paham juga. Pak, kalau misalkan kita lagi ditimpa masalah terus kita nyalahin Allah, nggak adil, dosa nggak? Ya dosa ya. Tidak boleh menyalahkan Allah. Boleh jadi apa yang kita inginkan dianggap baik, kata Allah buruk, maka Allah selamatkan kita ya gitu. Atau apa yang kita dianggap buruk, bagi Allah itu baik ya begitu. Ya Allah paling tahu apa yang harus dilakukan oleh kita.
Ya, jadi Allah itu paling tahu apa yang mesti kita lakukan. Bukan standarnya adalah pikiran kita, ya, tapi nanti Allah yang akan mengatur kita. Maka apapun yang terjadi kita harus menerima dengan lapang dada. Di balik musibah pasti ada hikmah. Ya, di balik ujian pasti ada hikmahnya. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Ya, Allah itu Maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha pengasih, Allah Maha, ya, hanya tadi perkiraan kita Allah itu nggak baik, padahal Allah itu sangat baik. Ya, begitu. Rangkuman materi harus dicatat ya. Jadi tadi kan judul kita kajian hari ini kan tentang Maqasidus Syariah ya, jadi tolong catat. Jadi kajian malam hari ini adalah tentang fungsi dari syariat Islam. Malam ini membahas satu fungsi dulu. Syariat Islam adalah fungsinya untuk menjaga agama, hifdzuddin ya, gitu. Jadi materi malam ini intinya adalah fungsi pertama adalah menjaga agama. Bagaimana caranya? Dengan cara mengamalkan, mempraktekkan agama dalam kehidupan. Tadi mengamalkan 3 aspek. Mengamalkan akidah Islam, kedua melaksanakan syariat Islam, baik ibadah maupun muamalah, juga yang ketiga adalah berakhlak Islam. Itu bagaimana cara kita untuk menjaga agama dalam hidup kita ya, gitu. Perlan, bisa dipahami Perlan? Tadi untuk menyadarkan teman ya yang berbuat maksiat kepada Allah, diingatkan dengan cara yang baik ya. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Nah, itu dalilnya. Bertausiah tentang kebenaran, juga yang kedua bertausiah, bernasihati dengan cara yang sabar. Satu kali nggak dipahami, terus berikan pemahaman lagi. Ya, malam besok kita akan membahas fungsi yang kedua. Ya, malam ini baru satu fungsi karena butuh waktu yang agak lama. Ini sekarang udah kurang lebih 1 jam nih kita bertemu membahas satu poin saja. Itu juga butuh waktu yang lama ya. Jadi malam ini hanya cukup satu materi dulu, yaitu adalah syariat Islam berfungsi untuk menjaga agama. Ya, nanti besok kita akan bahas fungsi yang kedua. Nah, biar kita paham ya, untuk apa Islam diturunkan adalah banyak tujuan penting yang harus kita pahami dengan baik. Semua adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk membatasi hak manusia. Itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk keburukan manusia. Maka kita harus menerima ya Islam dengan lapang dada begitu. Nanti kita akan lebih paham lagi pada fungsi-fungsi yang lainnya ya, gitu. Kenapa Islam mengharamkan minuman keras? Kita nanti akan ketemu di situ nanti. Sekarang kan lagi viral ya tentang minuman keras ya, lagi viral. Banyak korban berjatuhan sekarang. Terus tentang perjudian, kenapa Islam melarang? Kita nanti akan ketemu di situ. Sekarang lagi viral tentang judi online ya. Nanti kita akan bahas itu. Kita akan lebih paham nanti setelah kita bahas. Kenapa Islam melarang miras? Kenapa Islam melarang perjudian? Kita akan bahas. Kenapa Islam melarang korupsi, mencuri ya, dan bagaimana hukumannya, itu akan lebih paham lagi. Kenapa Islam melarang perzinahan, termasuk tadi pacaran, itu kita akan lebih paham. Jadi semua itu adalah untuk kebaikan manusia dan kita harus menerima dengan baik.
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 itu. Coba nanti kita bisa dibuka di rumah. Itu landasannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina, orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua al-Islam, kepada agama Islam dengan kafah, dengan secara total, masuk dalam Islam secara total. Artinya apa? Seluruh apa yang Islam ajarkan kita harus mengamalkan secara total, jangan sebagian-sebagian. Kalau sebagian-sebagian ya nanti hasilnya juga sangat maksimal ya. Doa biar nggak sedih. Ya, terus kita apalagi nih, bisa masuk. Oh, biar belajar masuk ya. Tadi sudah di awal udah saya bimbing doa-doa belajar itu. Robbi zidni ilman warzuqni fahma itu. Robbi, ya Allah, zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Warzuqni, berilah kami fahman, pemahaman. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu. Yang punya ilmu kan Allah, maka mintalah kepada Allah yang punya ilmu itu. Terus ya Allah, berikan kami pemahaman. Ketika guru menjelaskan, kita diberikan pemahaman. Terus juga doanya apa? Di Robbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lapangkan dada kita ya, sehingga ilmu yang masuk akan mudah dipahami oleh jiwa kita. Robbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusanku. Ya gitu. Itu doa kita harus disampaikan kepada Allah. Karena tadi yang punya ilmu kan Allah. Ilmu itu dari Allah. Maka mintalah kepada Allah yang punya ilmu tadi, sehingga kita diberikan kemudahan. Jangan sampai kita belajar berhari-hari tapi kita nggak paham-paham. Guru mengulang penjelasan berkali-kali sampai guru kehabisan suara, tetap nggak paham-paham. Kenapa? Tadi ada hijab, ada penghalang dalam diri kita. Apa penghalang dari ilmu? Ilmu Allah itu adalah maksiat kepada Allah. Itu yang membuat kita susah untuk memahami ilmu ya. Sepanjang masih berbuat maksiat kepada Allah, ilmu akan nggak bisa masuk ke dalam pikiran kita, dalam hati kita nggak bisa. Maka agar ilmu itu mudah dipahami, cepat dimengerti, maka langkah yang paling kita lakukan secepatnya adalah kita menghindari maksiat kepada Allah. Pasti Allah mudahkan. Itu barangkali kajian kita malam ini ya, karena sudah 1 jam akan berakhir ini. Jadi kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.